Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anan Saputra dari kelas MBSE semester 3 yang mempunyai NIM 19502101991. Di sini saya menjadi peresum dari makalah kelompok 2. Semoga resuman saya bisa bermanfaat bagi pembaca maupun pendengar. Redaksi ayat-ayat dan hadis tentang prinsip ekonomi Islam. Dimulai dari ayat-ayat dari surah Al-Baqarah ayat 284. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Yang punya arti, kepunyaan Allah lah segala apa yang ada di langit dan di bumi. Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikannya, niscaya Allah akan membuat perhitungan denganmu tentang perbuatan itu. Selanjutnya ada Quran surah Quran surah Luqman ayat 18 sampai 19. Ada juga Quran surah Al-An'am ayat 165 dan masih banyak lagi. Selanjutnya adalah hadis dari hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Muslim dan yang lainnya. Selanjutnya adalah kata kunci ayat, hadis dan maknanya. Dari surah Al-Baqarah yang tadi saya bacakan mempunyai kata kunci. Kepunyaan Allah segala apa yang di langit dan di bumi, yang mempunyai arti pemilik mutlak sumber-sumber ekonomi hanyalah Allah. Dialah pemilik segala apa yang ada di langit dan di bumi. Ada juga Quran surah Luqman ayat 18 sampai 19 yang mempunyai kata kunci tashirul haldi, memalingkan muka dan menampakkan bagian samping muka. Perbuatan seperti ini merupakan sikap yang biasa dilakukan orang-orang yang sombong. Al-asr, artinya seseorang yang memalingkan mukanya karena sombong. Marahan, gembira yang dibarengi dengan rasa sombong. Gembira yang dibarengi rasa sombong. Oh, yo. Dia merasa gembira hingga kegembiraannya ini melampaui batas hingga dia mengucapkan kata-kata yang sombong. Ibaratnya ya, saya mendapatkan motor dari hadiah dari siapalah, dari hadiah dari orang tua atau siapa. Lalu saya mengatakan kepada teman-teman atau orang lain, "Hei, aku hadiah motor loh. Keren ya motorku." Itu namanya memperlihatkan kepunyaan kita, itu termasuk sikap sombong. Al-muhtal, orang yang bersikap angkuh dalam berjalan. Mungkin yang dimaksud adalah sikap kita ketika sedang melakukan jalan lah. Kita jalan, kita yang itu bisa juga menjadi kesombongan dalam berjalan. Al-fakhur berasal dari masdar al-fakhr, artinya orang yang membanggakan harta dan kedudukan yang dimilikinya serta membanggakan hal-hal lainnya. Itu sudah jelas, membanggakan kepada orang lain itu sudah termasuk sombong. Ada juga di sini adalah aqsid, bersikap pertengahlah atau bersikap sederhanalah. Di sini mempunyai arti sederhana. Jadi manusia itu gak usah berlebih-lebihan lah. Sesederhana mungkin kita melakukan apa saja yang kita inginkan. Jangan berlebihan. Udud, merendahkanlah dan kurangilah kekerasan suaramu. Jadi kita itu disuruh merendah ya. Bukan merendah sebagai orang yang tidak punya, tapi merendah karena kepunyaan kita. Ibaratnya kalau kita dibicarakan orang, ibaratnya
Nah, saya kan nama saya Anang kan dibicarain orang. Mas Anang itu punya mobil bagus banget ya. Amin amin. Punya mobil bagus banget ya. Ya enggak lah, itu cuma pemberian Allah atau titipan gitu. Nah, itu termasuk merendahkan diri. Dan kurangilah kekerasan suaramu. Jadi ojo ngomong banter-banter ngoten nggih. Karena orang yang berbicara secara keras itu salah satu ciri-ciri orang yang mempunyai sikap sombong. Menurut saya seperti itu. Woi, aku member dengar woi. Itu dikeraskan suaranya jadi terlihat sombong lah gitu orang kayak gitu. Jadi janganlah ya. Jangan ikut-ikutan kayak gitu. Enggak baik. Jadilah diri sendiri lah. Selanjutnya ada angkarul aswad, suara yang paling buruk dan tidak enak didengar oleh telinga. Kata itu berasal dari lafaz nuqarah, artinya sulit. Ya, kali ini saya sedikit belum mengerti ya. Maksudnya suara yang paling buruk dan tidak enak didengar oleh telinga. Maksudnya seperti apa ya? Mungkin itulah suara omong-omongan jelek. Mungkin lah ya. Karena bicara-bicara yang jorok itu kan kalau didengar telinga pada umumnya kan nggak enak didengar. Ibaratnya kayak anjay ya. Anjay kan katanya itu kena pidana kalau yang niatnya mengolok-olok itu kan. Itu kan kalau orang yang sudah terdoktrin dengan kata anjay itu, kalau mengucapkan kata anjay tadi bisa masuk pidana, itu juga termasuk suara yang tidak enak didengar oleh telinga. Selanjutnya ada Quran surah Al-An'am ayat 165 yang mempunyai kata kunci kata kunci ini mempunyai jamak dari kata khalifah, sebutan untuk sesuatu yang diberi mandat. Ia subjek bahwa Allah menjadikan pengikut, bermakna objek Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pengganti dan pemegang mazat rubiah Tuhan dan peran memakmurkan dan menjaga kelestarian alam semesta dengan segala potensinya. Ada poin B dengan poin C itu boleh dibaca karena nanti juga saya akan share di grup maupun di classroom. Kata kunci dari Quran surah Asy-Syaff ayat 1-4. Dalam Quran surah Asy-Syaff ayat 1-4 adalah mengenai orang penjual yang berjanji atau bersumpah dengan berlebihan dan menjanjikan sesuatu, janji atau mengatakan sesuatu, lalu ia tidak memenuhinya. Ini OOT lah. Kalau anak-anak gaul, orang-orang Jawa tuh ngomongnya OOT, ngomong-ngomong tok. Jadi dia itu bicaranya itu tinggi, levelnya itu tinggi. Saya nanti akan gini, tapi akhirnya apa? Nggak ada perbuatannya, nggak ada implementasinya. Jadi janganlah ya teman-teman berbuat kayak gitu. Omong-omong tok itu namanya. Lanjut ke poin B. Langsung ya. Asbabun nuzul. Asbabun nuzul. Dari Quran surah Al-Baqarah tadi ayat 284. Ketika turun ayat Al-Baqarah ayat 284 ini, para sahabat merasa keberatan sehingga Allah menurunkan firman-Nya. Setelah itu Allah tidak membebani seseorang melainkan dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebaikan yang dikerjakannya dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Dapat dipahami kah? Maksudnya kayak gini ya. Allah tuh menurunkan sesuatu kepada hambanya
itu sesuai takaran. Tidak mungkin Allah menurunkan masalah ya, memberikan masalah atau ujian kepada kita sehingga ujian itu tidak bisa kita lewati atau kita selesaikan. Padahal itu sudah ada takarannya. Semua ujian yang kita terima atau yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala itu sudah ada batasnya. Allah tahu kalau kalian itu bisa melewati masalah itu. Lanjut ke Quran surah Luqman ayat 18 dan 19. Surah Luqman diturunkan berkaitan dengan permintaan orang Quraisy yang menanyakan perihal kisah Luqman Hakim. Pada saat itu, orang Quraisy meminta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjelaskan kisah Luqman Hakim beserta anaknya. Jadi kalau ini saya sedikit belum mengerti ya. Bahkan emang saya ini tidak mengerti tentang sejarah. Jadi mohon maaf kalau belum bisa menjelaskannya. Ada surah Al-An'am, As-Saff, lanjut ke C. Poin C, uraian ayat dan hadis serta korelasinya dengan ekonomi ayat. Dari Quran surah Al-Baqarah 284 dan hadis riwayat Ahmad. Dapat disimpulkan nilai dasar ekonomi yang berfalsafah tauhid terlihat antara lain pada konsep kepemilikan, ownership, dan keseimbangan, equilibrium. Konsep kepemilikan dalam ekonomi Islam terletak pada pemanfaatannya, bukan menguasai secara mutlak terhadap sumber-sumber ekonomi. Islam menyatakan bahwa pemilik mutlak sumber-sumber ekonomi hanyalah Allah. Manusia hanya memiliki hak manfaat dari sumber-sumber ekonomi. Menurut Islam, harta tidak lebih dari sekedar karunia Allah yang dititipkan kepada manusia. Manusia hanyalah makhluk yang menjadi pengelola harta besar tersebut dan bukan memilikinya secara penuh. Jadi semua yang kita punya itu bukan mutlak kita yang memiliki, tapi itu hanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita cuma memanfaatkannya dengan baik dan benar, dan janganlah kalian menyalahgunakan itu titipan dari Allah Subhanahu wa taala itu. Quran surah Luqman. Salah satu prinsip ekonomi Islam adalah prinsip nubuah, kenabian. Allah mengutus para nabi dan rasul untuk senantiasa berperilaku sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Dan fungsi rasul juga menjadi suri tauladan manusia agar selamat di dunia ataupun di akhirat. Setiap muslim diharuskan untuk meneladani sifat dari Nabi Muhammad SAW. Sifat-sifat Nabi Muhammad SAW yang patut diteladani untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam bidang ekonomi, yaitu siddiq, amanah, fatonah, dan tabligh. Surah Luqman ayat 18-19 mengajarkan kita untuk tidak melakukan perbuatan tercela. Oke. Surah Al-An'am, surah As-Saff. Lalu lanjut ke poin D, kandungan nilai hukum dan hikmah dari ayat dan hadis. Maaf ya, saya cuma bisa menyebutkannya satu-satu karena keterbatasan juga ya. Jadi mohon maaf. Kandungan nilai hukum dan hikmah dari ayat dan hadis. Quran surah Al-Baqarah ayat 284 dan hadis riwayat Ahmad. Seluruh aktivitas ekonomi tak terlepas dari nilai-nilai ketuhanan. Apapun jenis muamalah yang dilakukan selalu berprinsip bahwa Allah selalu mengontrol dan mengawasi tindakan tersebut. Poin 2, seluruh aktivitas ekonomi tidak terlepas dari nilai-nilai kemanusiaan dan dilakukan dengan akhlak yang terpuji. Melakukan pertimbangan atas kemaslahatan pribadi dan kemaslahatan masyarakat. Prinsip tauhid adalah dasar dari setiap bentuk aktivitas kehidupan manusia. Keyakinan atau pandangan seperti ini akan membawa pada keyakinan dunia akhirat
secara simultan dan seimbang. Kesadaran ketauhidan juga akan mengendalikan seseorang. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya ya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.